Pada bagian ini, saya akan menjelaskan terkait dengan perumusan neraca. Jadi perumusan neraca yang ada di dalam akuntansi etap, ya. Jadi untuk usaha mikro dan usaha kecil, ya, dan juga usaha menengah maupun usaha besar, ketika dia baru pertama kali berdiri, maka harus dibuat neraca pendirian usaha. Jadi neraca pendirian usaha itu adalah sesuatu yang wajib. Secara notariat, neraca pendirian usaha juga harus ada, ya. Karena ini merupakan bukti di mana posisi keuangan perusahaan, ya, baik dari sisi aktivanya maupun dari sisi pasifanya, ya, ketika baru pertama kali terbentuk. Nah, maka di sini pertanyaannya sering kali, Pak, buatnya gimana ya? Kita lihatnya dari mana? Nah, untuk melihatnya dari mana sangat simpel sekali. Kita cuma perlu lihat di tanggal 1 atau pada saat, ya, yang namanya sekutu melakukan penyetoran modal awal. Jadi ketika sekutu itu melakukan penyetoran modal awal, itu merupakan salah satu bentuk dari perumusan neraca, ya, pada saat pendirian usaha. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada UD Sirin, ya, neracanya per 1 Januari 2019. Kita dapat angka-angka ini dari mana? Kita pindah ke jurnal umum. Pada tanggal 1 Januari 2019 sudah diketahui bahwasannya memang, ya, terjadi yang namanya aksi penyetoran modal dari masing-masing sekutu. Di mana pada tanggal 1 ini perusahaan sudah resmi berdiri secara notariat. Asumsinya seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat, yang pertama kali kita lihat adalah kas dan setara kasnya dulu. Ya. Dan di dalam sini ada pernyataan bahwasannya kas dan setara kas ini, ya, disetorkan sebanyak 160 juta, tetapi dari 160 juta ini hanya disisakan 10 juta. Sementara sisanya dibagi secara merata ke setiap rekening bank yang ada atas nama perusahaan. Jadi kita bisa lihat neracanya kasnya 10 juta. Bank BCA 50 juta, Bank BNI 50 juta, dan Bank Mandiri juga 50 juta. Nah, ini asal muasalnya dari mana angka-angka ini muncul. Maka total aktiva lancar pada saat neraca pendirian usaha ini pertama kali berdiri sebesar 160 juta. Nah, tolong diingat, penyetoran modal awal bukan cuma berupa kas dan juga setara kas, tapi juga bisa berupa aset tetap, ya, seperti kendaraan, mesin produksi, dan peralatan. Kita lihat lagi di jurnalnya. Ya, di sini ada dia store Sirin, ada store mobil 100 juta, mesin produksi 40 juta, dan peralatan 15 juta. Kita pindahkan ke neraca. Ya. Ingat, nilai kendaraan, mesin produksi, peralatan yang di jurnal dan masuk ke neraca adalah nilai wajar, bukan nilai perolehan. Jadi ini yang harus kamu ingat baik-baik. Sehingga total aktiva tetapnya 275 juta. Total aktiva keseluruhan baik yang lancar maupun yang tetap sebesar 435 juta. Jadi tolong dipahami baik-baik ini. Nah, di sisi modalnya, modal C dapatnya dari mana, Pak? Modalin dapatnya dari mana? Sama aja, kita lihat dari jurnal awalnya di bagian ini, ya. Modal C ada 280 juta, modalin di awal ada 155 juta. Jadi kita pindahkan saja ke sini. Maka inilah neraca pendirian usaha di awal pertama kali perusahaan itu berdiri. Jadi sangat simpel sekali. Ini harus dibuat. Nah, nantinya ada yang namanya laporan perubahan ekuitas, ya, di akhir periode, setiap bulan, setiap kuartal, ataupun setiap tahun. Nah, sama. Pertama kita lihat dulu modal awal C seperti ini, ya. Modal awalnya ada 280 juta, pindahkan ke sini. Dan ketika di bulan Januari, tolong diingat, C itu ada melakukan prive, ya, atau pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ini tercermin dari jurnal dia yang ada di tanggal 9, ya. Nah, ini yang ada di tanggal 9 ini, ya. Maka kurangin dulu modal awal C, kurangi dengan prive, maka modal akhir C sebesar 260 juta. Ditambah dengan laba tahun berjalan. Pak, laba tahun berjalannya dapatnya dari mana? Ingat, kita sudah tahu tadi bahwa laba kita di jurnal penutup, ya. Tolong dilihat dari yang video sebelumnya. Laba kita di jurnal penutup 25.400.000. Kemudian dibagikan secara merata sesuai dengan rasio modalnya yang dimiliki, rasio saldo akhir yang kita gunakan, ya. Nah, jadi kita dapatnya modal C akan ditambahkan 15 juta, modalin akan ditambahkan sebesar 9.400.000. Pindahkan ke sini, ya. Maka modal akhir C di Januari per 31 Januari
275.913.253. Begitu pula dengan RIN. RIN modal awalnya 155 juta. Dia nggak ngambil prive, ya. Laba tahun berjalan yang dialokasikan ke dia 9.486.747. Lagi-lagi kita sudah dapat angka-angka ini, ya. Ada pada bagian ini. Ya. Jadi ada pada bagian ketika kita menghitung, ya, berapa sih labanya. Nah, sampai sini kita tambahkan semua, maka total modalnya berubah menjadi 440.400. Dan ini laporan perubahan ekuitas akan mencerminkan neraca pada akhir periode. Maaf, ini maksudnya per 31 Januari. Ya. Nah, ini akan mencerminkan. Sementara angka yang lainnya, kas, setara kas, dan sebagainya sampai dengan kewajiban, kita tinggal ambil dari buku besarnya saja pada bagian-bagian ini, ya. Jadi silakan dilihat, silakan diperhatikan. Ini merupakan cara ketika kita membuat neraca.